Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah yang bertanya. Suami saya tunanetra Buya. Untuk tunanetra agak sulit untuk mencari pekerjaan. Suami saya keahliannya di suara. Jadi dia memutuskan untuk mencari nafkah dengan mengamen. Apakah halal uang yang dihasilkan untuk menafkahi keluarganya Buya? Terima kasih atas jawabannya Buya. Mengamen itu bahasa lain daripada meminta. Mungkin tidak orang pakai dengan bahasa mengamen, meminta. Apakah dengan suara atau dengan meluruskan tangan? Kan begitu meminta. Kalau urusannya meminta, tidak harus orang buta atau bukan buta. Urusannya orang ini mampu atau tidak mampu. Jadi biarpun orang buta kaya raya, ya nggak boleh meminta. Meminta itu jangan dianggap boleh loh, haram loh bagi orang kaya. Tapi bagi orang yang tidak mampu, ya boleh. Rizki halal buat dia yang tidak mampu. Bukan kita dengar berita katanya ada anak-anak kecil digerebek, jadi peminta-minta di pinggir jalan diantarkan sama apa ke rumah, bapaknya punya mobil sama motornya 5. Nah ini kan, lah kayak begini minta-minta naudzubillah nggak boleh tuh. Rupanya anaknya itu kan lumayan, setiap anak itu 200.000. Anaknya 5 kan berapa? 1 juta, 30 juta. Direktur perusahaan apa itu? Masya Allah, innalillah. Tidak begitu wahai hamba Allah. Meminta-minta itu kalau bagi orang yang mampu adalah nggak boleh. Buta atau tidak buta nggak ada urusannya. Jadi jangan dilebatkan masalah kebutaan. Tapi kalau suami Anda memang tidak mampu, orang fakir, maka meminta juga boleh. Minta juga boleh, nggak ada masalah meminta karena memang dia nggak mampu. Tapi kalau kaya raya punya perusahaan, kan ada orang buta punya perusahaan, kan ada orang buta kaya raya juga ada. Jadi yang menjadikan diperkenankan meminta bukan urusan butanya, urusan dia kaya atau tidak kaya. Kalau dia orang mampu cukup enggak boleh. La yazalu rajulu yas'alun nasa. Jadi ada orang kerjanya minta-minta. Nah, hatta ya'tiya yaumal qiyamati, sampai nanti di hari kiamat apa? Yaumul kiamat datang di hari kiamat. Walaysa fi wajhi mus'atul lahmin. Jadi nanti di hari kiamat itu tampak kalau dia mukanya enggak berdaging, tengkorak dok begitu. Ini oh ini peminta-minta. Meminta adalah haram bagi yang mampu. Tapi kalau suami Anda tidak mampu, sah, halal bagi Anda. Memang enggak mampu. Dan meminta-minta harus kita kembangkan makna minta. Minta bukan saja orang fakir, minta itu macam-macam loh ya. Ada minta atas nama agama, itu yang lebih serem lagi, mengambil dengan kehormatan. Seorang ustadz minta-minta, Pak Haji, sini dong. Ini, wah ini serem banget nih peminta-minta, kelas serem tuh. Kelas busuknya double busuk. Atas nama makom kebesaran keustadzannya, meres umat, minta, tidak boleh itu. Dosa itu. Al-akhdhu bil haya, akhdhu bis sayfi, kayak ngambil dari seseorang dengan cara bikin malu itu malu. Kalau nggak ngasihkan malu itu kayak main pedang, itu kayak ngerampok itu. Macam-macam minta-minta itu, kelas minta-minta. Ada orang kerjanya keliling sudah dijadwal ini. Ya gara-gara dia mungkin punya makom, maka makom bapaknya, karena bapaknya orang terkenal, wah dia dikunjungi semua santrinya ini, keliling, lumayan. Jadi kerjaannya dawir keliling, Dok. Biarpun 10.000 kali 100, hitung aja sehari, keliling ziarah. Hati-hati, meminta-minta haram bagi orang yang mampu. Tapi bagi yang tidak mampu, yang Anda tanyakan, suami Anda, orang buta, nggak punya kerjaan, boleh meminta-minta. Cuman semakin banyak orang meminta-minta, sebetulnya ada teguran bagi yang lain. Semuanya bukan pada mobil orang kaya, kenapa kok masih ada orang minta-minta? Barangkali yang kaya tidak peduli, ini teguran sebetulnya. Jadi secara umum, kita kembali kepada hukum meminta-minta. Itu bukan karena buta atau tidak buta, tapi karena ketidakmampuan, kefakiran. Baru minta itu boleh. Minta adalah boleh. Bahkan minta bukan dari sedekah. Minta dari zakat yang haknya dia juga boleh. Seperti itu. Tapi yang hebat lagi adalah orang yang biarpun tidak mampu, dia adalah afif. Tidak menampakkan. Maka sedekah kepada mereka itu berlipat ganda pahalanya.
kepada orang yang hidupnya dengan kekurangan tapi tidak menampakkan di depan orang. Tapi kita tahu karena mungkin kita setiap hari bergaul dengan mereka. Punya ifah dia, punya kemuliaan diri, merengek. Ada sebagian orang tak mau minta-minta. Itu adalah karakter. Ada seorang ibu jual rujak. Rujak kan hanya 7.500. Dikasih duit sama seorang, apa 7.000? Membayar 7.500, rujak 2.000. Beli 3 rujak. 7.500, uangnya 10.000. Sama orang yang beli itu, nggak usah dikembalikan bu buat ibu. Nggak mau, dia ngomong, aku dagang kok. Milikmu. Nggak mau dikasih. Biarpun dia jualan rujak, karena ada kemuliaan dia. Biar jualan rujak, jatah saya 7.500. 2.500 milik kamu pak. Oh enggak ibu, enggak saya enggak. Saya hanya mengambil hak saya saja. Lihat, ada orang mulia semacam itu. Tapi ada orang biarpun gelarnya ustadz suka minta-minta. Ini penyakit. Meres, ngambil duit orang misalnya minta. Haji. Cuman mintanya katanya halus. Kadang minta mobil, aduh mobil saya macet terus. Biar dibeliin mobil sama jamaahnya. Naudzubillah, hati-hati. Jadi kalau bicara minta-minta ini harus waspada semuanya. Kalau orang cukup, maka minta-minta adalah haram. Yang tidak mampu, boleh. Semoga Allah mengampuni semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.